Pria ini pertama kali naik pesawat terbang. Melihat kaca pesawat rusak, dia langsung menekan tombol untuk memanggil pramugari. Pramugari memberitahunya, pesawat diperlakukan secara khusus. Meski ada retakan kecil, itu tidak berbahaya. Setelah pramugari pergi, pria itu masih merasa cemas dan tidak aman. Setelah itu ia mencium bau terbakar. Jadi dia menekan tombol lagi. Pramugari kesal dan menjelaskan ada masalah kecil dengan pendingin udara pesawat. Saat pria itu mendengarnya, dia terdiam. Pramugari berbalik dan pergi lagi. Bau terbakar semakin parah. Dia ingin berbicara dengan penumpang lain, tapi ia tidak keberatan. Saat itu ia melihat pesawat meledak. Tidak ada penumpang yang selamat. Karena itu dia langsung menekan tombol. Tapi tindakannya kali ini dihiraukan oleh pramugari. Ia berpikir pria itu hanya takut menaiki pesawat. Namun tak disangka pria itu langsung mendatanginya. Tapi Lisa masih keras kepala. Dia tidak mendengarkan apa yang pria itu katakan. Mereka takkan percaya. Apa yang dia katakan akan menjadi kenyataan. Dia sendiri tahu, tidak bisa meminta kapten untuk mendaratkan pesawat. Jadi dia memanggil penumpang lain untuk mendiskusikan ini. Tapi penumpang di sekitarnya berpikir dia bermasalah. Dan mengira dia kehilangan akal sehatnya. Maman mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Pada akhirnya dia ditindak karena menimbulkan kepanikan. Saat istirahat Lisa mengalami mimpi yang aneh. Dia memimpikannya dirinya sendiri berciuman dengan pria tadi. Setelah bangun, Lisa merasa sangat jijik. Dia menyesuaikan suasana hatinya dan ingin melupakannya. Tapi ketika melewati Maman, dia memiliki perasaan yang aneh. Ia tidak tahu bahwa Maman juga memimpikannya hal yang sama. Tapi pertanda belum berakhir. Maman terkejut melihat granat yang terjatuh. Jadi dia berteriak. Teriakannya menarik perhatian semua penumpang. Dia menunjuk ke lokasi granat itu. Tapi manajer tidak melihat apa-apa. Maman tidak bisa menahan diri lagi. Dia segera berlarian. Karena khawatir Maman menimbulkan kekacauan lainnya. Lisa memukulnya di bagian belakang kepala. Untuk keselamatan semua penumpang, Maman meminta kapten memeriksa pesawat dengan hati-hati. Tak terduga baru saja selesai berbicara, sekelompok perampok muncul. Mereka segera mengendalikan kapten dengan cepat. Setelah terjadi kekacauan, bos perampok perlahan melangkah keluar. Dia mengatakan jika negosiasi gagal, dia akan meledakkan pesawat. Bos perampok juga mengagumi tebakan Maman. Tetapi fakta bahwa pesawat itu meledak atau tidak, itu tergantung keputusannya. Dugaannya masih menjadi misteri. Semua orang aman sampai negosiasi berakhir. Saat ini dia berjalan ke arah seorang perempuan. Ketika orang tuanya khawatir tentang keselamatan putrinya, bos membersihkan coklat di pipinya dengan sapu tangan. Gadis itu tersenyum. Tanpa sadar senyuman ini akan menyelamatkan seluruh keluarga. Setelah itu semua pramugari pergi ke ruang tunggu. Dia dengan marah mengkritik Maman. Saya akan menikah, tapi karena ulahmu, sekarang saya dirundung oleh teman dekatku sendiri. Ketika Lisa mengoceh, perampok tiba-tiba mengeluarkan pistol. Tapi Maman hanya menghiburnya. Setelah memperbaiki suasana hati Lisa, dia mengambil kunci borgol dan membukakan borgol untuknya, tapi tanpa persetujuan dari bos. Dia membiarkan Maman bebas. Bos memberitahu mereka untuk tidak khawatir. Sekarang sistem belum menjawab. Seorang perampok merasa bosan. Dia ingin berhubungan seks dengan seorang pramugari. Melihat perampok itu menarik Lisa, Maman mencoba menghentikannya, tapi ia dengan mudah dijatuhkan. Kali ini teman Lisa secara sukarela menggantikannya. Mereka berjalan perlahan ke kamar mandi. Mereka semua berdoa agar wanita itu aman. Beberapa menit kemudian, pria itu selesai menikmatinya. Pramugari itu juga keluar dari kamar mandi. Dia segera memeluk Lisa. Namun setelah bos mengetahuinya, dia sangat marah. Karena meskipun dia perampok, dia tidak pernah melecehkan pria ataupun wanita. Bos juga langsung memukulinya, karena ada masalah pada negosiasi. Bos memutuskan memilih seorang pria dari pesawat untuk ditembak. Semua orang takut setelah mendengarnya. Agar adil dia membawa bola rajut. Begitu musik menghentak, mereka mulai saling melempar. Saat musik berhenti di tangan seseorang, maka orang itulah yang terpilih. Bola berhenti di tangan seorang wanita. Suaminya membantah dan ingin mati untuk menggantikannya. Putrinya tertekan ketika melihat ini. Tapi bos melihat bahwa mereka adalah orang tua dari gadis kecil. Jadi kali ini mereka tidak dihitung. Keluarga itu menghela napas lega. Tapi gadis di belakang protes. Jika ia tidak mati,
Itu artinya ia harus diganti oleh orang lain. Ini tidak adil. Setelah mendengar itu, bos menyarankan mereka untuk bermain lagi. Penumpang menerima bola seperti menerima kentang panas. Menyebar dengan tergesa-gesa, tapi salah seorang wanita tak sengaja menjatuhkan bola rajut itu. Mengikuti dorongan dari kerumunan, pria itu berjalan untuk mengambil bola. Musik berhenti di titik ini. Bos akhirnya menemukan orang yang akan ditembak. Tapi pria itu membela diri. Jika saya tidak mengambilnya, saya tidak akan terpilih. Bos mengangguk dan menganggapnya masuk akal. Jadi menurutmu siapa yang lebih pantas untuk mati? Dia langsung menunjuk ke arah wanita tadi. Karena sejak naik pesawat, mulutnya tidak berhenti membual. Wanita itu menunjuk ke belakang. Di belakangnya ada keluarga kaya. Mereka mengambil kelemahan dan keinginan manusia. Karena kekacauan itu, bos mengeluarkan sebuah kartu poker. Siapa yang mendapat 2 berlian? Dia akan berdiri. Pria itu melihat Lisa, karena dia memprediksi Lisa adalah orang yang sial. Kartu dibuka satu persatu. Semua orang nampak senang. Saat itu bos mengarahkan pistol ke kepala Lisa. Kemudian Lisa ditembak mati. Namun ternyata sebelum itu, Maman memutuskan untuk menyelamatkan Lisa. Dia menukarkan kartu dengan dia. Maman mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Dia tahu takdir. Padahal mereka baru saja bertemu dalam 2 jam. Tapi sudah timbul perasaan satu sama lain. Ketika bos akan menembak Maman, tiba-tiba pesawat menemui badai. Sambaran petir menghantam pesawat. Ada kekacauan di kabin. Pesawat kehilangan keseimbangan. Meskipun dia lolos dari perampok, tapi Lisa jatuh dengan keras ke cermin. Maman memeluk Lisa dengan erat. Pada akhirnya ia tidak bisa melarikan diri dari takdir. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.